Bapak Ibu sekalian, apa yang kita saksikan pada hari ini dan akhir-akhir ini adalah sebuah sedikit pengulangan dari situasi yang kemarin terjadi. Tetapi kami dari Simpul Relawan 01 tidak pernah melihat ini terlalu jauh. Yang kami ingin tekankan dan garis bawahi adalah bahwa kemajemukan yang dicitrakan atau yang telah dipraktekkan oleh Pak Anies di DKI Jakarta itu nyata. Baik umat Kristen, umat Islam, Hindu dan Buddha semua diakomodir dalam setiap program-program kerja maupun penda-penda yang dibuat, sehingga kami merasa ini perlu diteruskan. Dan yang kedua adalah concern kami kepada partai politik, baik itu PKS yang sudah mendeklarasikan pasangan aman, Anies Baswedan Sohibul Iman, kemudian juga ada dari Nasdem, baik itu juga dari PKB, walaupun di level provinsi atau DPW itu tetap menjadi penguatan. Jangan tinggalkan Anies Baswedan di saat-saat genting seperti ini, karena ini adalah aspirasi rakyat grassroots murni. Semua umat beragama di Jakarta berdasarkan survei itu menginginkan kembalinya Anies Baswedan kembali menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi bila mana ada hal-hal yang di luar itu bisa kita kesampingkan demi tujuan yang lebih besar, tujuan mensejahterakan masyarakat DKI Jakarta. Itu intinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah ya? Tidak ada lagi? Mau ngomong lagi? Mungkin singkat ya. Terima kasih Pak Sutit. Perkenalkan, nama saya Rini Harti. Kebetulan saya salah satu dulunya relawan Anies Sandi di Pilkada 2017 dan sekarang relawan kami bernama Laskar Garuda Bersatu menjadi ormas resmi secara legalitas negara ataupun HAM. Nah, kami melihat dari perjuangan kami 2017 sampai sekarang bahwa grassroots di bawah, akar rumput di bawah sangat menginginkan kembali Bapak kita Anies Baswedan untuk kembali memimpin DKI ini, karena mungkin ya banyak sekali yang mereka sudah mendapatkan tapi sekarang dikurangi. Contoh dekat aja ya, teman baik saya KJMU, anaknya dapat 9 juta per 6 bulan sekarang stop. Terus lansia yang tadinya dapat 600 sekarang 300 dan lain-lain. Jadi kalau tadi ada pertanyaan dari teman media, bagaimana pendapat grassroots? Grassroots sangat menginginkan Pak Anies kembali menjabat. Amin. Untuk periode kedua ya. Begitu ya teman-teman. Mungkin sekian dulu. Terima kasih. Pokoknya semangat. Ya, amin. Ya, terima kasih. Jadi, oh ya, mesti kalau mau ini mesti berdiri. Nanti nggak kedengaran, ini ada televisi soalnya. Oh, mau bertanya? Bertanya ada. Statement. Comment. Ini saya kenalkan, ini Dr. Yulia Satari. Waalaikumsalam. Saya adalah tim dari Pak Aziz dan Pak Pendeta ya, kita bersama. Saya ingin menyampaikan ada satu yang harus kita baca bagi rakyat Indonesia. Ada yang ganjil pada saat Golkar itu memilih Pak Ridwan Kamil untuk menjadi gubernur. Sementara PDIP dan Gerindra belum menyampaikan siapa wakil mereka. Satu. Sementara Gerindra apakah langsung ACC atau tidak, kita belum tahu. Yang kedua, ternyata si Golkar dengan Ridwan Kamilnya milih PKS untuk jadi cawagupnya. Itu Golkar, bukannya Kim dan juga bukan Gerindra atau bersama-sama. Kita harus cari tahu. Bukan, itu aja Pak. Nah, yang kita aneh, padahal di Kim itu ada Demokrat, ada PAN yang pengen juga jadi cawagup dan seterusnya. Kenapa yang dipilih siapa si PKS? Karena PKS sudah Sohibul Iman jadi cawagupnya, bukannya apa si Ahmad Saiful. Ahmad Saiful. Jadi akhirnya akan bisa terjadi perpecahan di PKS. Kemudian
Gerindra bilang apa? Si Prabowo tidak ditanya setuju nggak? Iya kan? Sementara mereka juga ada wakil-wakilnya yang bisa jadi cawapres kan, bisa PH dan seterusnya. Keajaiban ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, apakah mereka hanya keinginan Golkar yang kita belum tahu golongan dari si Prabowo, antara PDIP kita belum tahu siapa calonnya. Yang kedua, mungkin ada persekongkolan bahwa ini hanya satu yang bilang Golkar dan kita saya sebenarnya setuju sama program kami yang penting Anies terjaga. Baik, terima kasih. Jadi kalau dalam agama kita ya Pak yang berdua, bahwa kalau ada niat seseorang lain ada kepentingannya seperti yang mengenai dirinya juga. Kita lihat. Terima kasih. Terima kasih. Good point. Baik Bapak Ibu, ini saya coba konklusikan, simpulkan. Pertama, seruan kami sebagai tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, yaitu mari kita tetap kedepankan moral dan etik di dalam berpolitik sekalipun. Karena itulah merupakan jati diri bangsa kita yang tempo seliro dan saling menghargai, dan ini adalah nilai universal. Itu satu. Yang kedua, kami mendorong supaya partai-partai ini duduklah bersama, mendialogkan hal yang terbaik untuk bangsa ini, khususnya untuk DKI Jakarta. Jadi gap yang ada, atau katakanlah kekurang jelasan yang ada, saya kira kata kuncinya kami hanya bisa mendorong supaya dengan rendah hati, marilah partai-partai yang ada ini berdialog, karena ini adalah jati diri kita juga, yaitu bermusyawarah, itu di sila keempat. Kami dorong hal ini dan kami doakan kalau ini terjadi, maka nilai yang ada di partai-partai ini kemudian dipersatukan, ini akan mampu mengalahkan segala godaan-godaan yang sifatnya hedonisme yang ada di dunia ini. Ini kira-kira yang dorongan kami. Yang ketiga, kami juga berharap supaya tinggalkanlah upaya-upaya triki, upaya-upaya cawe-cawe, ataupun upaya-upaya yang mau memendam kehendak rakyat oleh karena ambisi kekuasaan semata-mata. Marilah kita cukup puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya mau tutup dengan kami ingin mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang kami hormati, yaitu ketika dia minta maaf pada saat dia menyampaikan pidatonya. Saya kira ini kan sudah pernyataan umum ya. Jadi kami pikir ini suatu penyampaian yang baik, yang kita beranggapan positif bahwa ini dari kerendahan hati beliau menyampaikan permohonan maaf kepada bangsa Indonesia ataupun kepada yang dengar. Nah, pengertian kami, seorang yang meminta maaf artinya pertama dia rendah hati, kedua dia menyadari kesalahan, bahwa ada kekeliruan yang dia lakukan dan dia meminta maaf. Tentu secara pribadi kita semuanya memaafkan. Amin. Tetapi yang kedua, kalau dari perspektif iman Kristiani, meminta maaf itu juga bertobat artinya. Bertobat itu di dalam kata aslinya itu metanoia. Metanoia itu artinya change your mind, berubah pikiranmu. Jangan cawe-cawe lagi. Jadi kalau dia minta maaf dan dia bertobat, berarti dia merubah pikiran untuk bangsa ini jadi lebih baik ke depan. Itu kira-kira yang kami apresiasi kepada Presiden Joko Widodo, dan tidak mungkin rakyat tidak akan memaafkan. Nobody perfect. Tetapi bahwa kemudian ada yang lain-lain, saya kira itu urusan lain, tapi kami dalam urusan hukum lah. Ya, yang lain. Kalau kami dari urusan moral, kami menghargai itu. Tetapi harapannya apa yang beliau ucapkan itu hendaknya diimplementasikan pada tindakan. Kalau dia minta maaf, bertobat, dan merubah pikiran, marilah kami doakan, dorong supaya tindakan berikutnya dari Bapak Presiden yang kami hormati sesuai dengan apa yang dia katakan. Berubah juga tindakan-tindakan yang mempermuliakan bangsa ini ke depan. Kami kira ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa terus membawa bangsa ini lebih baik, dan kita doa, kita punya harapan, kita berterima kasih kepada para pendiri bangsa
presiden-presiden yang sudah berlalu, tapi mari kita tetap berharap yang lebih baik lagi ke depan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih. Sudah ya? Jadi terima kasih teman-teman wartawan sekalian. Kalau mau lanjutkan minum, masih ada minum, Pak Tommy disediakan. Oh, foto bareng dulu.